Ya ampun Bu Bianca, terima kasih sekali ya Bu Bianca udah ngundang kami ke perkumpulan istri-istri pejabat seperti ini Bu Bianca. Iya Bu Bianca, tadi makanannya juga enak banget. Makasih loh Bu Bianca. Bu Bianca emang benar-benar baik banget. Makasih ya Bu Bianca. Sama-sama. Ini memang sudah kewajiban saya sebagai istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini saya memang harus baik sama orang-orang seperti kalian. Tapi hari ini agak beda ya, soalnya ada anggota tambahan yang bikin enak banget. Bener, males banget deh sama istri pejabat yang sangat munafik sekali. Gak tau diri banget ya, istri pejabat satu ini. Bu Isabel, tadi saya lihat Bu Isabel naik Avanza kan kesini. Bu Isabel mau pulang sama saya aja. Saya naik Alphard loh kesini. Mobil yang sangat mewah dan nyaman sekali. Kok Bu Bianca mau sih ngajak orang munafik kayak Bu Isabel? Bener, kalau saya sih ogah ya. Ada orang yang sok suci masuk ke mobil saya. Bu Bianca emang bener-bener baik banget. Mau ngajak OKB nebeng di mobil mewahnya. Sudah ibu-ibu. Bu Isabel sepertinya sudah kena mental sekali sama omongan ibu-ibu. Biarin, lagian dia juga tuh yang suka berulah. Suaminya juga bikin program yang sok peduli sama rakyat. Munafik. Apalagi dia juga nggak hormat sama Bu Bianca. Bagaimana Bu Isabel? Bu Isabel mau nebeng sama saya? Mobil saya sangat mewah dan nyaman sekali loh. Secara, saya itu adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Makanya saya bisa punya mobil yang mewah dan nyaman. Tidak usah Bu Bianca. Sebentar lagi saya bakal dijemput sama bodyguard saya. Apa? Bodyguard? So banget ya punya bodyguard. Padahal cuma istri pejabat tingkat kota doang. Gak usah sok kaya deh lo Isabel. Bisa-bisanya ya tawaran saya ditolak sama orang rendahan seperti kamu. Berarti kamu lebih nyaman pulang naik Avanza ya? Memang kelas rendahan sekali ya kamu. Siapa bilang saya pulang naik Avanza? Terus, emang kamu pulangnya naik apa? Naik bajai ya? Atau naik motor? Atau jalan kaki mungkin? Bukan kok. Tuh, kendaraan saya udah datang. Helikopter? Bu Isabel dijemput naik helikopter? Bu Isabel Sultan? Keren banget ngeliat orang dijemput naik helikopter. Kenapa kamu tiba-tiba dijemput naik helikopter? Tadi bukannya kamu naik Avanza ya kesini? Katanya sekarang lagi macet banget di jalan. Makanya saya dijemput naik helikopter. Dan kenapa saya tadi pakai Avanza? Soalnya cuma mobil itu yang ada di garasi paling luar. Mobil saya yang lain ada di garasi paling dalam soalnya. Ya ampun, ternyata dia Sultan toh. Ya udah, kalau begitu saya izin pulang ya. Mari ya ibu-ibu. Sombong sekali ya orang itu. Sengaja merakyat di awal supaya bisa merendahkan orang-orang di akhir. Aku benci banget sama orang seperti itu. Ini Isabel, akan aku hancurkan kamu sebentar lagi. Ya ampun Bu Bianca, terima kasih sekali ya Bu udah ngundang kita kesini Bu. Iya loh Bu Bianca, Bu Bianca tuh benar-benar baik banget Bu. Emang istri pejabat tertinggi di negara ini baik sekali. Terima kasih ya Bu. Sama-sama. Saya tuh memang harus baik sama orang-orang seperti kalian. Karena saya adalah istri dari pejabat tertinggi di negara ini. Sekali lagi, di negara ini. Isabel, kok diem aja sih? Bilang makasih dong sama Bu Bianca. Ya, kamu tuh harusnya bersyukur tau gak sih Isabel? Bisa diundang ke perkumpulan elit seperti ini. Gak ada adabnya sekali ya Isabel ini. Dasar star syndrome. Sudah ibu-ibu, tidak apa-apa kok.
Mungkin Bu Isabel itu hanya bingung karena dia baru pertama kali datang ke perkumpulan istri pejabat seperti ini. Baru pertama kali harusnya tahu diri lah ya. Malah sombong banget dia ngomong sama Bu Bianca. Kamu sadar diri aja Isabel. Di sini yang kastanya paling tinggi itu Bu Bianca. Kamu jangan merasa tinggi ya. Cuman karena suamimu baru jadi pejabat. Saya tidak ada merasa seperti itu kok. Nafik. Baik ibu-ibu, sambil menunggu makanannya datang, bagaimana kalau kita cerita-cerita tentang progres dari suami-suami kita? Boleh itu Bu. Oke, dimulai dari ibu ya. Kalau suami saya kebetulan sekarang lagi ngurusin proyek penambangan. Dan kebetulan penambangannya itu ada di tengah hutan. Dan sekarang suami saya itu lagi ngurusin gimana caranya ngegundulin hutan ini demi proyek penambangan itu. Gede banget tau gak sih uang dari proyek penambangan ini. Bagus. Yang penting uangnya banyak. Jadi gak apa-apa kalau sampai harus ngegundulin hutan. Kalau ibu, kalau suami saya sekarang lagi ngasih izin untuk bangun villa dan hotel untuk investor-investor asing. Ya ampun, itu banyak banget sih uangnya. Dan kota saya sekarang itu udah kayak kota bule. Saking banyaknya bule di kota saya sekarang. Bagus sekali. Kalau kota dihuni sama bule, pasti kota itu akan semakin cepat maju. Kalau ibu, kalau suami saya itu lagi bikin kebijakan buat naikin pajak untuk masyarakat, biar penghasilan kota saya itu bisa meningkat dari pajak. Ampun, yang dilakuin sama ibu-ibu ini nggak ada menguntungkan rakyat sama sekali. Ini cuma menguntungkan orang-orang tertentu aja. Bagus-bagus sekali ya, progres dari suami-suami ibu. Saya senang sekali loh dengarnya. Terima kasih Ibu Bianca. Kalau orang ini apa nih yang suaminya lakuin sekarang? Iya, suami ibu udah ngapain sekarang? Kalau suami saya kebetulan sekarang lagi bikin program bantu rakyat. Jadi kalau ada rakyat yang kesusahan, itu langsung ditolong sama suami saya. Contohnya seperti kemarin, ada rakyat yang rumahnya rusak karena terkena banjir, itu langsung direnovasi sama suami saya. Apa? Program bantu rakyat? Program macam apa itu? Ibu yang bener aja dong. Suaminya kok bikin program kayak gitu? Emangnya kenapa ya? Emang gak tau apa-apa banget ya orangnya ini? Emang gak jelas banget ya? Kok bisa ya suaminya kepilih jadi pejabat? Gak bener banget ya suaminya. Memangnya ada yang salah ya dari program itu? Ya Allah Bu Isabel, program seperti itu tidak menghasilkan uang sama sekali. Suami ibu itu harusnya bikin program yang bisa menghasilkan uang untuk kota ibu, bukan malah menghamburkan uang dari kota ibu. Benar itu, suamimu pasti mau nyari simpati rakyat doang kan? Dasar sok suci dan sok peduli sama rakyat. Munafik banget ya keluarga ibu. Pantesan aja ya, ibu gak punya teman. Bu Isabel, kalau saya boleh kasih tahu, kita tuh realistis aja ya Bu. Kita itu cuman peduli sama uang. Kita nggak peduli sama rakyat. Jadi kalau boleh saya kasih saran, tolong kasih tahu suami ibu ya, untuk berhentiin program itu. Kalau program itu masih dilanjutin, rakyat itu bakal jadi mental pengemis dan bakal nyusahin pemerintah nantinya. Dasar munafik, sok suci dan sok peduli. Kita benci orang-orang seperti kamu. Bisa-bisanya Mbak nemuin uang ini di bawah kasur aku. Ya ampun, aku jadi harus habisin uang ini kan sekarang. Dipakai buat apa lagi ya duitnya ini?
Kamu ngapain, bodyguard? Kok siam-siam sendiri, bodyguard? Nyonya, maaf Nyonya. Tadi saya lagi selfie, Nyonya. Selfie? Tumben banget deh, bodyguard. Pakai HP apa itu kamu buat selfie? Ini saya pakai Realme 15 Pro 5G, Nyonya. Special edition kolaborasi bareng Game of Thrones, Nyonya. Tapi selfie-nya buat apa, bodyguard? Tumben banget loh kamu selfie. Buat pacar saya, Nyonya. Oh, pacar kamu yang mbak Henol depan komplek itu. Udah beda lagi, Nyonya. Sekarang udah beda lagi. Sekarang yang mana, bodyguard? Mbak tukang jarit yang dekat pertigaan itu, Nyonya. Ya ampun, bodyguard. Diam-diam kayak gini kamu banyak juga ya pacarnya, bodyguard. Gak banyak kok, Nyonya. Cuma satu aja kok, Nyonya. Tapi saya emang sering diputusin, Nyonya. Gara-gara saya sering dikira gak punya duit, Nyonya. Gak punya duit? Padahal gaji kamu 300 juta kan sehari, bodyguard. Kayak gitu deh, Nyonya. Mereka kira gaji saya itu sedikit, Nyonya. Kamu kurang tunjukin duit kamu sih, bodyguard. Bodyguard? Kenapa, Nyonya? Nih, duit buat kamu traktir pacar kamu. Diambil ya, bodyguard. Kok tiba-tiba banget, Nyonya? Ya biar kamu gak diputusin lagi sama pacar kamu lah, bodyguard. Udah, pokoknya kamu ambil aja ya, bodyguard. Makasih ya, Nyonya. Habis deh duit aku dengan gampang. Ya udah, bodyguard. Selamat traktir pacar kamu ya, bodyguard. Astaga, random sekali tiba-tiba dapat duit dari Nyonya. Dipakai apa lagi ya duit ini? Dipakai buat traktir pacarku ke Korea deh.